Perkenalkan, kami adalah mahasiswa program studi Magister Industri Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan laporan diskusi kami untuk mata kuliah Manajemen Industri Pertahanan. Adapun dosen kami adalah yang terhormat Dr. Insinyur Ade Muhammad M. Han. Untuk tema diskusi kami atau laporan diskusi kami itu adalah penguatan sistem keamanan maritim untuk mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota masing-masing dari kami. Oke. Yang pertama ada Ega Adisti Riani, lalu ada Haryantana Aigi, ada Tian Hidayatus, ada Agram Prihadi, ada Agus Juniawan, dan terakhir ada Tri Guntoro Soekarno. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, ya ini adalah agenda untuk laporan diskusi kami. Yaitu pertama adalah latar belakang, metode, dan pertanyaan penelitian. Ketiga, potensi maritim Indonesia. Keempat, postur anggaran pertahanan. Kelima, postur alutsista dalam penyelenggaraan keamanan laut. Keenam, peran keamanan wilayah maritim. Ketujuh, model loop diagram keamanan maritim Indonesia. Lalu terakhir, ada penyampaian kesimpulan. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang di Asia Tenggara. Luas wilayah Indonesia ini mencapai 8,3 juta kilometer persegi, dan luas perairannya adalah 6,4 juta kilometer persegi, dan luas daratannya sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Posisi geografis Indonesia yang terletak di antara persilangan dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikan Indonesia sebagai urat nadi perdagangan dunia. Selain itu, dari 39 selat yang tersebar di seluruh Indonesia, 4 diantaranya adalah merupakan choke point, yakni terdapat di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Natuna Utara. Dengan perairan yang begitu luas, tentu terdapat potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi ekonomi maritim Indonesia ini mencapai 1.338 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya, atau sekitar lebih dari 20.000 triliun rupiah. Dengan potensi ekonomi maritim yang besar ini, tentu membuat Indonesia tidak lepas dari berbagai ancaman, baik itu ancaman militer maupun ancaman non-militer. Nah, potensi ancaman tersebut tentu membutuhkan pertahanan negara yang kuat yang dapat mencakup seluruh wilayah secara maksimal. Oleh karena itu, dibentuklah Bakamla RI, atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Bakamla ini mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah jurisdiksi Indonesia. Dalam melakukan patroli, Bakamla ini akan membutuhkan kapal patroli sebagai fungsi penindakan. Namun pada kenyataannya, Bakamla ini masih mengalami kekurangan kapal patroli dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Hal ini disebutkan oleh Kepala Bakamla ke-9 yang terakhir menjabat pada tahun 2023, yakni Laksamana Madya TNI Aan Kurnia. Pada saat itu, Bakamla hanya memiliki 10 kapal besar dan sekitar 20 kapal kecil. Tentu jumlah ini tidak sebanding dengan luas wilayah perairan Indonesia yang begitu luas. Nah, kekurangan kapal patroli ini akan menyebabkan kekosongan wilayah patroli yang menjadi dilema juga bagi Bakamla. Oleh karena itu, dalam video ini akan dianalisis terkait penerapan sistem thinking pada keamanan maritim Indonesia yang target pencapaiannya membutuhkan kapal patroli Bakamla. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Indonesia sebagai negara maritim menjaga keamanan maritim. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti jurnal, artikel, dan buku untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif fenomena masalah yang diteliti. Adapun pertanyaan penelitian adalah bagaimana struktur sistem thinking pada keamanan maritim Indonesia. Potensi maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kompleksitas tinggi, mencakup wilayah maritim yang sangat luas, yang terdiri dari 17.001 pulau. Garis pantai negara ini terbentang sekitar
108.000 km. Zona ekonomi eksklusif Indonesia mencakup wilayah seluas 3,8 juta kilometer persegi. Merujuk dari posisi strategi Indonesia, berdasarkan analisis para pakar, Indonesia merupakan poros maritim dunia. Karena diperkirakan sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan di Indonesia. Posisi strategis ini memungkinkan Indonesia memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan global dengan pengembangan infrastruktur maritim melalui kerjasama regional, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain posisi geostrategis, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya maritim dengan potensi ekonomi yang besar, meliputi perikanan, wisata bahari, dan perdagangan maritim. Selanjutnya, postur anggaran pertahanan. Di tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-27 dalam pengeluaran militer global, turun dari peringkat ke-25 di tahun 2022. Indonesia menghabiskan 9,5 miliar dolar untuk militer yang setara dengan 0,7% dari produk domestik bruto, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 0,8% di tahun 2014. Dari total pengeluaran militer dunia, Indonesia menyumbang 0,4%. Postur anggaran pertahanan Indonesia terhadap produk domestik bruto nasional dalam 10 tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 0,79%. Nilai tertinggi mencapai 0,88% pada tahun anggaran 2020. Sementara di tahun 2023 tercatat postur anggaran pertahanan terendah yaitu sebesar 0,69%. Selama periode 2014 hingga 2023, produk domestik bruto Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari 10,570 miliar dolar pada tahun 2014 menjadi 20,892 miliar dolar pada tahun 2023. Sementara itu, anggaran pemerintahan untuk pengeluaran militer mengalami fluktuasi mulai dari 86 miliar dolar pada tahun 2014 hingga mencapai puncak 150 miliar dolar pada tahun 2022. Kemudian turun sedikit menjadi 144 miliar dolar di tahun 2023. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan signifikan selama periode tersebut. Persentase pengeluaran militer terhadap produk domestik bruto di tahun 2014 adalah 0,82. Persentase ini memuncak menjadi 0,89 di tahun 2021 dan turun menjadi 0,69% di tahun 2023. Yang merupakan nilai terendah dalam dekade tersebut. Kita akan masuk dalam pembahasan postur alutsista Bakamla. Untuk mendukung penyelenggaraan keamanan maritim, Bakamla terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona timur di Maluku, zona tengah di Sulawesi Utara, dan zona barat yang berada di Batam. Pada zona-zona tersebut, Bakamla juga membangun pangkalan armada keamanan laut yang digunakan untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan serta memantau keamanan maritim di zona masing-masing. Selain itu, untuk menunjang operasi keamanan laut, Bakamla sendiri mengoperasikan kapal patroli berbagai ukuran sebanyak 32 unit dengan cakupan area seluas 3,2 juta kilometer persegi. Di zona timur sendiri, total 8 kapal yang dioperasikan oleh Bakamla dengan kapal yang terpanjang yaitu KN Pulau Dana 323, yaitu kapal patroli dengan panjang 80 meter. Sedangkan untuk di zona lainnya, di zona tengah juga terdapat 8 kapal dengan berbagai ukuran. Di zona barat merupakan zona yang paling banyak terdapat kapal karena ada 16 kapal dengan berbagai ukuran, dan kapal yang terpanjang di zona barat yaitu KN Tanjung Batu
kapal patroli sepanjang 110 meter. Postur Alutsista Kamla tersebut ternyata memiliki gap dan area cakupan operasi. Berdasarkan laporan kinerja Bakamla tahun 2023, jumlah ril kapal yang dimiliki sebanyak 32 unit, sedangkan referensi kapal yang dibutuhkan untuk melakukan operasi di semua wilayah maritim Indonesia sebanyak 60 unit dengan persentase 53%. Artinya masih separuh dari total referensi yang dibutuhkan untuk melakukan operasi patroli di wilayah maritim Indonesia yang dimiliki oleh Bakamla. Maka dari itu, karena alutsista Kamla yang dimiliki oleh Bakamla tidak mencapai referensi kapal yang dibutuhkan, maka berimplikasi pada cakupan area patroli. Cakupan real area kapal yang dapat dijangkau oleh Bakamla seluas 3,2 juta, sedangkan luas perairan dan yurisdiksi Indonesia seluas 6,4 juta kilometer persegi. Maka dari itu keamanan maritim kita itu baru separuhnya termonitor oleh Bakamla RI yang membuat kekhawatiran terhadap keamanan maritim kita yang sangat kaya akan sumber daya alam. Karena potensi kontribusi ekonomi dari sektor maritim yang sangat besar, sehingga perlu peningkatan untuk mengamankan wilayah maritim kita. Peran keamanan wilayah maritim. Untuk melindungi kepentingan wilayah maritim Indonesia, diperlukan peranan keamanan maritim guna melindungi kedaulatan wilayah Indonesia, menjamin kelancaran perdagangan maritim, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Diperlukannya dukungan anggaran pertahanan yang cukup untuk melakukan pemeliharaan dan modernisasi Al-Pahankam di bidang maritim, yang bertujuan untuk proses pelaksanaan patroli maritim berkelanjutan. Dampaknya adalah akan terwujud keamanan maritim yang mendorong peningkatan aktivitas perekonomian maritim di Indonesia. Model loop diagram keamanan maritim Indonesia. Dimulai dengan terwujudnya keamanan maritim Indonesia akan memicu pertumbuhan aktivitas ekonomi biru. Peningkatan aktivitas ekonomi biru tersebut tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor maritim. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan negara akan meningkat. Seiring dengan peningkatan pendapatan negara, postur anggaran pertahanan akan ditambahkan. Penambahan postur anggaran tersebut membuat Bakamla sebagai lembaga yang memiliki tugas fungsi pokok untuk keamanan maritim dapat melakukan modernisasi Al-Pahankam mereka. Dampaknya adalah munculnya deterrent effect. Deterrent effect ini akan mengurangi minat para pencuri ataupun penyelundup untuk merugikan ekonomi nasional, yang akhirnya akan mendorong meningkatnya keamanan maritim Indonesia. Di sisi lain, negara tetangga yang melihat adanya modernisasi Al-Pahankam tentunya akan melengkapi juga fasilitas mereka. Dengan peningkatan hasil fasilitas militer negara tetangga, dampak negatif atau melemahkan keamanan maritim di wilayah Indonesia. Untuk bagian terakhir, yaitu adalah bagian kesimpulan. Jadi dari sisi potensi ekonomi maritim Indonesia telah mencapai 1.338 miliar dolar AS per tahunnya. Namun kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis strategis juga membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman maritim, baik militer maupun non-militer. Di sisi lain, meskipun Bakamla telah dilengkapi dengan sistem deteksi dini yang canggih seperti ICE yang disebutkan tadi, namun jumlah kapal patroli yang dimilikinya masih jauh dari mencukupi. Kekurangan ini menyebabkan kekosongan wilayah patroli yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum maritim. Sehingga peningkatan keamanan wilayah maritim Indonesia akan mendukung perkembangan ekonomi nasional dengan mendorong investasi dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, hal ini memerlukan peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan, yang saat ini masih rendah dibandingkan dengan rata-rata global. Lalu dari sisi model loop diagram menunjukkan bahwa peningkatan keamanan maritim dapat meminimalisir aktivitas pencurian ikan dan penyelundupan barang, sehingga meningkatkan ekonomi sektor maritim. Namun diperlukan strategi yang seimbang untuk menghindari ketegangan regional yang dapat mengganggu stabilitas maritim. Demikian yang dapat kami paparkan. Sebelumnya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada
Dr. Insinyur Ade Muhammad M.An sebagai dosen kami atas bimbingannya dalam mata kuliah ini. Kami juga berterima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Salam bela negara.